Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bunga Permatasari, NIM 2004374 dari Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban tugas kuliah minggu ke-10 dengan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Baik, kita langsung saja pada soal nomor 1. Yaitu pertanyaan diskusi 15.1 buku Romney. Bab ini menekankan banyaknya manfaat yang dapat dihasilkan dengan menggabungkan database, MSDM, dan penggajian. Meski demikian, banyak perusahaan mengelola sistem informasi penggajian dan MSDM-nya secara terpisah. Apakah Anda berpikir demikian? Berikan alasannya dengan petunjuk. Pikirkan mengenai perbedaan dalam latar belakang pegawai dan fungsi yang dijalankan oleh Departemen MSDM dan Penggajian. Jawabannya, pada beberapa perusahaan, sistem penggajian dan MSDM dipisahkan karena integrasi itu umumnya tidak layak menggunakan teknologi pemrosesan data awal. Selain itu, banyak perusahaan dan karyawan mereka pun menjadi terbiasa memiliki data penggajian yang diproses oleh fungsi akuntansi dan data pribadi yang diproses oleh fungsi hubungan manusia atau personalia. Sekarang, teknologi informasi modern membuat integrasi menjadi lebih layak. Karyawan di beberapa perusahaan masih suka menolak saran untuk perubahan karena mereka nyaman dengan cara lama dalam melakukan hal ini. Karyawan dalam fungsi akuntansi dan personalia sangat mungkin merasakan beberapa tingkat kepemilikan data mereka, dan hal ini dijauhkan ketika pengendalian data-data tersebut ditransfer ke fungsi basis data terpusat. Adapun beberapa sebab atau alasan untuk mengintegrasikan sistem personalia dan MSDM adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada integrasi akan meningkatkan pengambilan keputusan dengan menyediakan akses ke lebih banyak data relevan yang dibutuhkan untuk memantau atau mengawasi perkembangan karyawan. Yang kedua, hal ini adalah hal yang logis atau yang masuk akal, karena kedua sistem mengatur entitas yang sama, yaitu sama-sama karyawan. Yang ketiga, dengan mengurangi anggapan bahwa fungsi organisasi tertentu memiliki kepemilikan seperangkat data tertentu, ini harus menyediakan akses data yang lebih baik. Yang keempat, hal ini dapat memfasilitasi pengambilan dan pemanfaatan data karyawan ketika data yang diperlukan seharusnya diperoleh dari basis data. Yang kelima, hal ini dapat memfasilitasi proses pembaruan data karyawan karena proses pembaruan tunggal akan menggantikan dua proses pembaruan terpisah. Yang keenam, memusatkan administrasi data karyawan di bawah pengendalian software basis data manajemen seharusnya meningkatkan keamanan data. Yang ketujuh, hal ini dapat meminimalisasi atau meminimalisir mengurangi biaya penyimpanan data identik dalam dua basis data yang berbeda. Yang kedelapan, hal ini dapat meminimalisasi atau mengurangi kebingungan yang mungkin sebaliknya muncul ketika dua basis data yang berbeda menggunakan pengertian data yang berbeda atau melaporkan nilai yang berbeda untuk data barang yang sama. Lanjut ke pertanyaan diskusi 15.2. Pertanyaannya, beberapa akuntan telah menganjurkan bahwa sumber daya manusia sebuah perusahaan harus diukur dan disertakan secara langsung dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, biaya mempekerjakan dan melatih karyawan harus dicatat sebagai aset yang diamortisasi selama estimasi masa manfaat pegawai tersebut. Apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan hal tersebut? Berikan alasannya. Jawabannya, saya setuju dengan pendapat tersebut. Dalam era informasi saat ini, nilai dasar pengetahuan karyawan perusahaan sudah sangat semakin penting. Namun, masalahnya adalah subjektivitas dalam mengukur nilai investasi perusahaan pada pengetahuan dan keterampilan para karyawannya. Untuk mengukurnya, perusahaan hendaknya harus memfasilitasi manajemen sumber daya mereka secara lebih efektif dengan lebih banyak memfokuskan perhatian pada hal-hal tersebut. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu pertanyaan diskusi 15.4. Pertanyaannya, salah satu ancaman terkait dengan pegawai telecommute adalah mereka mungkin menggunakan sumber daya yang disediakan perusahaan, seperti laptop, printer, dan lain sebagainya, untuk kepentingan lain.
Apa saja ancaman-ancaman lainnya dan pengendalian apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko dari ancaman-ancaman tersebut? Jawabannya, beberapa ancaman-ancaman lain yang berkemungkinan untuk terjadi, di antaranya seperti yang pertama, tidak bekerja atau bekerja kurang produktif dibandingkan jika karyawan bekerja di tempat. Yang kedua, risiko keamanan, seperti karyawan tidak secara proaktif memelihara antivirus dan praktik manajemen patch yang tepat atau tidak melindungi dan atau mencadangkan data mereka secara memadai. Yang ketiga, penggunaan perangkat keras perusahaan yang tidak semestinya, misalnya seperti melakukan perjudian, mengunjungi situs web pornografi, dan lain sebagainya. Yang keempat, peningkatan risiko kehilangan kerahasiaan dan privasi jika data sensitif disimpan di komputer jarak jauh. Penyimpanan jarak jauh tersebut juga dapat melanggar peraturan privasi. Lalu, pengendalian apa yang dapat mengurangi risiko dari ancaman tersebut? Jadi, software dihadirkan untuk memungkinkan perusahaan mengawasi karyawan, termasuk apa yang mereka lakukan di internet. Perusahaan dapat meminta karyawan telecommuting untuk masuk ke jaringan perusahaan mereka dan menyimpan semua file yang terkait dengan pekerjaan di jaringan perusahaan dan bukan di mesin rumah mereka. Koneksi VPN dapat dikonfigurasi untuk membatasi apa yang dapat dilakukan karyawan, seperti mencegah penyimpanan lokal data sensitif dan pembaruan wajib antivirus dan perangkat lunak keamanan. Perangkat lunak VPN juga harus dirancang untuk mencegah karyawan membuka koneksi VPN secara bersamaan ke jaringan perusahaan dan koneksi kedua ke ISP mereka, yaitu menonaktifkan split tunneling. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan diskusi 15.6. Pertanyaannya, bab ini membahas bagaimana Departemen SDM harus memiliki tanggung jawab untuk memperbaharui database atau MSDM atau penggajian untuk perekrutan, pemecatan, dan promosi jabatan. Apa saja jenis-jenis perubahan lain yang mungkin perlu dibuat, pengendalian apakah yang harus diimplementasikan untuk memastikan ketepatan dan validitas perubahan tersebut? Jawabannya, jenis perubahan lainnya termasuk perubahan nama, biasanya karena perubahan status perkawinan, jumlah tanggungan, pemotongan tambahan sukarela, dan perubahan alamat. Adapun beberapa pengendalian yang harus diimplementasikan untuk memastikan ketepatan dan validitas perubahan tersebut yaitu seperti yang pertama, izinkan karyawan untuk membuat perubahan ini melalui aplikasi berbasis web yang tersedia di intranet organisasi atau jaringan khusus organisasi. Aplikasi harus menyertakan pemeriksaan integritas pemrosesan untuk mencegah entry data yang tidak valid. Pengendalian yang kedua, yaitu verifikasi loop tertutup, atau menampilkan semua perubahan pada karyawan juga harus digunakan. Pengendalian yang ketiga, untuk memastikan validitas, autentifikasi multifaktor harus diminta untuk memasukkan perubahan tersebut. Yang keempat, kontrol akses yang ketat harus diterapkan untuk melindungi database master. Dan yang kelima, kontrol detektif adalah untuk secara terpisah memberitahu karyawan tentang perubahan yang dibuat dan meminta konfirmasi bahwa itu adalah valid. Baiklah, sekian presentasi jawaban tugas kuliah minggu ke-10 dari saya. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.